tidak ikut bisa nanti dengar ya. Silakan. Silakan Atar, pergi berwudu baru sholat subuh dulu nak. Silakan. Pergi berwudu baru sholat subuh. Tidak apa-apa pelajarannya Ustaz terekam. Jadi tidak apa-apa ketinggalan ya. Azalea, gimana kabarnya nak? Iya. Mana kabar tanah? Mana Bunda? Bunda nggak dengar pakai laptop. Apa namanya? Headsetmu. Oh, iya. Amira, bagaimana kabarnya nak? Amira? Alhamdulillah. Sudah salat subuh nak? Sudah salat subuh? Mana? Amira sudah salat subuh nak? Jawab jujur saja nak, jawab jujur. Belum? Belum? Ya. Amira sudah salat subuh nak? Belum? Iya. Kalau belum silakan nak pergi wudu juga. Pergi wudu baru salat subuh. Kayak Atar ya, tidak apa-apa ya, Ustaz rekam pelajarannya. Jadi tidak apa-apa ketinggalan. Silakan. 2 rakaat ya, salat subuh 2 rakaat. Dafa sudah salat nak? Gimana kabar tak? Dafa? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Dafa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah salat tadi nak? Belum. Sudah salat subuh? Waktu subuh-subuh? Sudah? Belum. Sudah nak? Sudah salat subuh tadi? Belum, Dafa juga. Silakan pergi wudu baru salat 2 rakaat salat subuh ya. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ustaz rekam pelajarannya. Cek cara nih. Umairah. Bagaimana ini pakai aku tak tahu saya. Umairah. Ikanunya. Dengar Ustaz Umairah? Gimana kabar tanah? Gimana kabar tanah? Alhamdulillah. Tadi sudah salat subuh ki? Iya, dia apa nih? Itu tadi sudah salat subuh? Ini. Ya. Sudah salat subuh tidak? Umairah tadi. Yang mana itu hijau tadi di sana. Umairah. Tuh, ya. Belum pin. Ada background di situ. Umairah sudah salat tadi nak? Ustaz tanya sudah salat subuh enggak? Belum, Umairah juga silakan pergi wudu. Baru salat subuh 2 rakaat. Syifa? Bagaimana kabarnya Syifa? Syifa. Bagaimana kabar ta? Alhamdulillah. Tadi sudah salat subuh nak? Sudah. Alhamdulillah. Faras. Bagaimana kabarnya Faras? Ya. Ustaz tak dengar suaranya Faras. Masih tidur Faras ya? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Sudah salat subuh nak tadi? Belum pi. Nah, silakan pergi wudu baru salat nak. Pergi wudu baru salat subuh 2 rakaat. Tidak apa-apa ya Ustaz rekam pelajarannya. Silakan. Naya sudah bagaimana kabar Tana? Naya. Alhamdulillah. Oke. Sudah salat subuh tadi Naya? Sudah? Sudah salat subuh Naya? Seperti dengar suaranya. Faid, bagaimana kabar Tana? Mana kabarnya Faid? Buka mic Tana, buka mic tak. Bagaimana kabarnya Faid?
Sehat. Bilang nah, alhamdulillah sehat. Puji Allah dulu ya. Puji Allah dulu, baru kita bilang sehat. Karena Allah yang berikan kita kesehatan. Gimana kabar Tana? Alhamdulillah. Iya. Tadi sudah sholat subuh, Faid? Belum. Belum juga. Silakan pergi wudhu, nak. Pergi wudhu baru sholat subuh. 2 rakaat. Fatin. Kita sehat. Alhamdulillah. Sudah sholat subuh, Fatin? Iya. Alhamdulillah. Fatur. Bagaimana kabarnya, Fatur? Fatur. Bagaimana kabarnya, nak? Buka mic, tak? Apa? Ya. Bagaimana kabar, tak? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Sudah sholat subuh, Fatur, tadi? Sudah. Sudah? Alhamdulillah. Kiandra, bagaimana kabarnya Kiandra? Kiandra, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya Kiandra? Kiandra. Bagaimana kabar Tana? Bagaimana kabarnya Kiandra? Bilang coba. Bagaimana kabarnya Kiandra? Alhamdulillah. Kiandra sudah sholat subuh tidak? Sholat subuh Kiandra? Belum juga. Oke, silakan pergi wudhu baru sholat subuh 2 rakaat. Silakan, nak. Tidak apa-apa. Kita terekam pelajarannya. Lea? Azalea, bagaimana kabar Tana? Azalea? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tadi sudah sholat subuh, Lea? Sudah sholat subuh enggak, Lea, tadi? Sudah? Belum pi juga, alhamdulillah. Nah, silakan pergi wudhu, nak. Pergi wudhu baru sholat subuh ya, 2 rakaat. Jadi tidak apa-apa ya, jujur saja. Ustadz suka kalau orang jujur ya. Kalau belum sholat bilang belum sholat, tidak apa-apa. Kita harus jujur ya, jujur. Daripada bilang sudah sholat, ternyata bohong. Nah, jadi dosanya sudah 2. Pertama dia berdosa meninggalkan sholat, kemudian dia berdosa karena bohong. Nah, jadi lebih baik kita jujur ya. Oke. Sekarang kita mulai pelajaran ya. Nah, sekarang kita mau pelajari tentang kisah Nabi Daud ya. Nabi Daud. Dan ini Allah ceritakan di surah Al-Baqarah. Nah, jadi ini terjadi setelah zamannya Nabi Musa ya. Jadi Allah berfirman, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Nah, apakah kalian tidak melihat bagaimana keadaan Bani Israil setelah Nabi Musa meninggal? Nah, setelah Nabi Musa meninggal, Bani Israil, kaumnya Nabi Musa, itu dijajah. Nah, jadi dijajah. Mereka dikeluarkan dari kampungnya. Mereka dikeluarkan dari kampungnya. Kemudian mereka direbut ya semua. Direbut semua. Nah, jadi mereka diusir dari kampungnya dan juga anak dan istri mereka direbut sama musuh, direbut sama orang jahat ya, sama orang jahat. Nah, nama orang jahat ini adalah namanya Jalut ya, namanya Jalut. Nah, insya Allah kita pelajari nanti ya.
Nama orang jahat ini adalah Jalut. Nah, ini Jalut ini adalah raja yang kejam, yang mengusir Bani Israel, kaumnya Nabi Musa dari kampungnya, diusir dari kampungnya, dan juga anak-anak mereka begitupun meminta kepada salah satu nabi yang ada pada saat itu. Ada nabi pada saat itu, tidak disebutkan siapa namanya, tapi Bani Israel meminta supaya nabi itu berdoa agar diutus kepada mereka seorang pemimpin, agar mereka bisa merebut kembali tanah mereka karena mereka dijajah, diusir dari kampungnya. Jadi mereka mau merebut kembali kampung tersebut, tanahnya mereka mau direbut, mau diambil kembali. Makanya mereka minta sama nabi mereka untuk berdoa kepada Allah agar diberikan kepada mereka pemimpin yang bisa memimpin mereka untuk merebut kembali tanah mereka ya. Kemudian terjadilah peperangan ya, terjadi peperangan antara pasukannya Tolut dan Jalut. Tolut ini adalah raja yang dipilih ya, raja yang dipilih oleh Allah untuk memimpin pertarungan melawan Jalut. Jadi Tolut ini adalah orang yang baik ya, orang baik. Dia diberikan kepada Allah kekuatan dari segi fisik ya, dan juga ilmu. Jadi dia punya ilmu yang baik dan juga kekuatan fisik yang baik. Makanya dia dipilih oleh Allah sebagai pemimpin. Jadi Tolut ya, bedakan antara Tolut dan juga Jalut. Bedakan antara Tolut dan Jalut ya. Kalau Tolut itu adalah pemimpin yang baik ya, yang memimpin Bani Israel untuk mengambil kembali tanahnya. Adapun Jalut ini adalah pemimpin yang jahat. Ini yang pemimpin jahat yang mau dikalahkan oleh Bani Israel. Pada masa peperangan itu ada Nabi Daud. Nabi Daud ini pada saat itu masih kecil. Masih kecil ya Nabi Daud. Tapi ayah Nabi Daud menyuruh Nabi Daud untuk ikut berperang melawan Jalut, melawan Raja Jalut. Karena Raja Jalut itu hari itu adalah pemimpin yang jahat ya. Makanya ayah Nabi Daud memerintahkan juga anaknya supaya ikut berperang ya, ikut berperang melawan Raja Jalut. Kemudian pasukan Talut, ingat Talut ya adalah pemimpin yang baik ya. Talut itu pemimpin yang baik. Pasukan Talut pun berangkat ke medan perang. Daud juga ikut. Nabi Daud itu hari itu belum jadi nabi ya, belum jadi nabi, masih kecil dia, masih kecil. Tapi dia ikut berperang hari itu ya. Dia ikut berperang juga. Nabi Daud kecil membawa 5 buah batu dan seutas cambuk untuk mengusir anjing. Jadi senjatanya Nabi Daud ini karena dia anak-anak, dia cuma bawa batu sama tali ya. Kemudian batu itu diikat di tali itu, kemudian dilempar-lemparkan seperti ini ya. Jadi senjatanya Nabi Daud hari itu cuma itu saja, batu sama tali ya. Tali yang dipakai untuk melempar. Diikat itu batu di tali, kemudian dilemparkan seperti ini. Jadi itu senjatanya sederhana sekali karena dia masih anak-anak. Tapi ternyata setelah di medan perang, Jalut ini sombong. Sehingga Jalut ini menantang pasukannya Talut, untuk duel. Jadi siapa yang mau duel sama saya? Akhirnya Nabi Daud ini meskipun masih kecil, dia tampil dengan berani untuk mengalahkan musuh yang jahat ya, untuk mengalahkan musuh. Akhirnya Daud ini dengan senjatanya tadi, dengan batu sama talinya tadi, dia lemparkan ke kepalanya itu Raja Jalut yang jahat. Akhirnya Raja Jalut jatuh dari kudanya. Dengan senjata sederhana itu dikalahkan sama Nabi Daud ya. Dikalahkan sama Nabi Daud karena dia sombong dan juga merusak di bumi ya. Dia berbuat
berbuat kerusakan di bumi. Jadi menjajah negeri kaum muslimin ya. Nah, kemudian mengeluarkan orang-orang dari kampungnya. Nah, mereka mengusir orang-orang dari kampungnya dan juga makanya dia perangi. Nah, dia diperangi sama Talut dan juga pasukannya. Nah, di pasukannya Talut ini ada Nabi siapa? Nah, berarti tadi menghayal semua ya, menghayal semua. Tidak mengerti apa yang masih kecil ya, masih kecil. Nah, tapi dia ikut berperang. Nah, pasukan Talut ini, kita baca ya, pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Jalut pun bertemu. Peperangan pun pecah antara kedua pasukan. Dengan gagah berani, pasukan Raja Talut berperang melawan pasukan Raja Jalut. Nah, Raja Jalut maju ke depan pasukan dengan angkuhnya, dengan sombongnya ya, ia menantang duel. Akhirnya Daud kecil pun, Nabi Daud kita masih kecil, belum menjadi nabi. Akhirnya maju. Melihat ini, Raja Jalut melihat ada anak-anak yang datang menantang dia. Raja Jalut ini ketawa-ketawa ya, tertawa terbahak-bahak melihat ada anak kecil yang ingin menghadapi dirinya. Dia lihat ada anak-anak yang mau lawan dia. Nah, dia ketawa terbahak-bahak. Begitu kalau orang sombong ya nak. Nah, kalau dia melihat ada orang yang dibawanya lebih dibawa dari dia, dia rendahkan, dia anggap remeh. Nah, tidak boleh kita seperti itu ya. Nah, akhirnya mereka bertarung. Nah, dan tadi Daud mengayunkan talinya itu, tali yang diikat dengan batu, diayunkan ke kepalanya. Raja Jalut. Akhirnya Raja Jalut jatuh. Nah, dan akhirnya dia dibunuh pada saat itu ya. Nah, akhirnya pasukan Raja Talut bergembira atas kemenangan itu. Mereka kagum dengan keberanian menjadi raja. Nah, Nabi Daud setelah itu menjadi raja. Nah, kemudian Nabi Daud alaihissalam diutus menjadi nabi. Nah, setelah dia jadi raja bagi Bani Israel. Nah, setelah itu dia diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diangkat oleh Allah menjadi nabi ya, untuk membimbing Bani Israel. Nah, coba siapa ya? Baca dulu ya. Coba nak, baca ini yang bagian C. Baca yang bagian C nak. Ini C. Nabi Daud alaihi salam sebagai nabi dan raja. Di sana bisa bacakan Ustaz? Ya. Kita bacakan Ustaz ini nak. Tidak apa-apa. Paras saja yang mana Paras? Mana buku Pak Ita, buku catat teman. Paras. Yeah. Siapa yang bicara itu? Ada buku Ustaz. Oh, ada buku tak? Oh, Masya Allah. Yang ini saja nak dibaca, yang di layar ini. Yang ini saya dibaca yang di layar. Ini ya, Nabi Daud alaihissalam sebagai nabi dan raja. Bukan yang ini ya. Bisa dibacakan nih Ustadz ini nak? Siapa yang bisa bacakan Ustadz yang bagian C ini? Ini Fatin. Coba Fatin. Nabi Daud alaihi salam sebagai nabi dan raja. Oke. Setelah waktu Daud salam dia diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul untuk memimpin
Membimbing. Membimbing. Nah, membimbing ya. beribadah kepada Allah semata agar beribadah kepada Allah semata. Nabi Daud diberi wahyu oleh Allah berupa kitab suci Zabur. Ya. Daud alaihi salam menjadi nabi dan rasul sekaligus menjadi raja bagi Bani Israel. Ya. Beliau memimpin kaumnya Kaumnya bijaksana. ya, bagus, sudah ya, sudah cukup. Jadi setelah itu Nabi Daud diangkat menjadi nabi ya, diangkat menjadi nabi oleh Allah untuk membimbing Bani Israel agar beribadah kepada Allah semata. Jadi saat itu ada orang yang menyembah patung. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh. Pada saat itu banyak orang yang menyembah patung. Makanya Nabi Daud diutus membimbing Bani Israel agar menyembah Allah semata, beribadah kepada Allah semata. Makanya kita juga diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah ya, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian Nabi Daud diberi wahyu berupa kitab suci. Jadi wahyu berupa kitab suci ya. Kitab suci itu namanya Zabur ya, Zabur. Jadi kalau ditanya kitab apa yang diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi jawabnya adalah kitab suci Zabur ya. Kitab Zabur ya. Ini kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud nanti diganti sama Nabi Sulaiman. Setelah itu nanti ada Nabi Sulaiman ya, anaknya Nabi Daud. Anaknya Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang menggantikan posisi Nabi Daud sebagai nabi dan juga raja ya. Untuk memperkuat bukti bahwa Daud alaihissalam diutus oleh Allah, maka ia diberi mukjizat. Jadi Nabi Daud juga punya mukjizat ya, ada mukjizatnya. Di antara mukjizat beliau, Nabi Daud itu memiliki suara yang sangat merdu. Suaranya sangat merdu ya, suaranya sangat merdu. Beliau juga dapat melunakkan besi dengan tangannya sendiri. Jadi Nabi Daud itu dia bekerja sebagai pandai besi. Jadi dia melunakkan besi itu dengan tangannya. Jadi dia diberi mukjizat ya. Sekarang kalau Ustaz tanya, siapa sih yang bisa kasih bengkok besi? Ada tidak? Pakai tangannya. Ada yang bisa kasih bengkok besi pakai tangannya? Tidak ada. Ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Jadi itu mukjizatnya Nabi Daud. Nabi Daud itu diberikan mukjizat sama Allah, membuat pedang, membuat baju perang. Yang dari besi itu semua dia buat dengan tangannya saja begini, dengan tangannya. Jadi ia diberi mukjizat lunak diantaranya di tangannya suara Nabi yang sangat Daud. merdu, juga melunakkan besi, bisa juga melunakkan besi itu Nabi Daud. Jadi pelajaran dari kisah Nabi Daud, kebatilan pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Jadi ingat orang jahat itu orang yang jahat, orang yang berbuat kerusakan di bumi, yang berbuat dosa pasti akan dikalahkan nanti. Pasti akan dikalahkan oleh kebenaran, Jadi ingat itu. Jadi jangan kita berbuat buruk ya, jangan kita menjadi orang yang buruk, orang yang suka berbuat dosa. Karena nanti pasti kita akan dikalahkan. Terlebih lagi kalau sudah di akhirat, orang yang berbuat dosa akan dilemparkan ke neraka. Makanya kita jangan berbuat dosa ya, kita usahakan untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Sudah semua salat subuh tadi? Mana tadi yang Ustaz suruh salat subuh? Sudah semua ya? Oke. Alhamdulillah. Sekarang yang kedua, jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran. Kita harus berani untuk menegakkan kebenaran. Tidak boleh takut. Tidak boleh takut karena Allah selalu berpihak kepada yang benar. Jadi Allah, kalau kita membela kebenaran, Allah akan ada bersama kita. Allah akan tolong kita ya.
Allah akan tolong kita. Perintah pemimpin yang ketiga ya, perintah pemimpin harus ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Perintah pemimpin. Jadi pemimpin, kalau di rumah pemimpin kita adalah orang tua kita ya. Pemimpin kita adalah orang tua kita kalau di rumah. Jadi kita tidak boleh menentang perintah pemimpin kita ya. Jadi kita tidak boleh menentang perintah orang tua kita. Karena orang tua kita adalah pemimpin kita di rumah. Selama dia tidak memerintahkan keburukan, kita taat ya, kita harus taat. Kita harus taat dengan perintah dari orang tua kita, karena orang tua kita adalah pemimpin kita di rumah ya. Jadi tidak boleh kita tidak taat, tidak boleh kita membangkang, karena menaati pemimpin adalah ibadah kepada Allah, ya. Oke. Agama Islam harus diperjuangkan dengan cara yang benar dan benar keberanian. Jadi kita harus berjuang juga. Jadi kita hidup ini bukan untuk dunia saja, bukan supaya nanti kalau besar kita bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi dokter. Tidak seperti itu ya, Nak. Jadi kita tidak apa-apa kita punya cita-cita menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi dokter, tapi kita harus ingat, Nak, kita harus berjuang juga untuk agama kita, untuk agama Islam. Kita harus ada juga niat dalam hati kita untuk bisa memperjuangkan agama Islam ya. Gitu ya. Sekarang kita mau pindah ke sifat malu ya. Sifat malu. Masih cukup ini? Kalau tidak cukup, mungkin waktu zoomnya tidak lama lagi ya. Tidak apa-apa ya, kita baca sedikit ya. Jadi Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi Nabi mengatakan, Nabi SAW mengatakan iman itu ada 70 cabang. Iman itu memiliki 70 cabang ya. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan ya, dan malu termasuk cabang dari iman. Jadi tingkatan iman tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Itu iman yang tertinggi. Jadi kita harus yakin itu ya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak kecuali Allah. Dan juga menyingkirkan gangguan dari jalan. Siapa pernah lihat batu di tengah jalan? Ada yang pernah lihat batu di tengah jalan? Atau duri atau apa saja yang mengganggu di jalanan? Kenapa? Ya, Fatin, pernah lihat batu di tengah jalan? Ustaz. Ya. Pernah. Izin ke Ustaz. Ya, silakan yang mau ke WC silakan. Jadi kalau ada gangguan di jalanan, kita hilangkan ya. Misalnya ada batu kita dapat di tengah jalan, kita ambil batu itu baru kita buang. Karena itu termasuk keimanan ya, keimanan. Karena kita menghilangkan gangguan dari jalanan. Jangan justru kita yang bawa duri ke tengah jalan atau bawa batu ke tengah jalan. Itu akan mengganggu orang. Bisa saja orang jatuh ya, atau orang tertusuk duri karena tingkah kita. Jadi tidak boleh begitu ya. Kita perintahkan untuk menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jadi kalau ada batu, ada duri di tengah jalan, kita singkirkannya, kita bawa ke pinggir supaya tidak terinjak sama orang. Kemudian malu di antara cabang keimanan. Jadi sifat malu itu, malu adalah cabang keimanan. Tapi malu yang bagaimana? Malu yang bagaimana disebut? Ingat ya. Sifat malu yang sebenarnya tercela. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa malu itu adalah cabang dari keimanan. Tapi apakah semua sifat malu itu iman? Maka perlu diperhatikan. Ada sifat malu yang tercela, yang tidak baik. Ada sifat malu yang tidak baik. Yang pertama, malu untuk berbuat baik. Jadi dia malu-malu. Disuruh sholat, malu-malu.
Suruh pergi mengaji, malu-malu kan tidak ada tipu tahu. Ini malu yang tercela. Tidak boleh kita, tidak boleh seperti itu. Malu yang malu untuk ibadah kepada Allah. Malu untuk menuntut ilmu. Disuruh ngaji. Kalau dalam persoalan ibadah dan juga menuntut ilmu belajar, kita tidak boleh malu ya. Kita tidak boleh malu. Adapun dalam masalah maksiat, ini ya. Dalam masalah maksiat ya, dosa. Kita harus malu berbuat dosa. Misalnya Ammar makan sambil berdiri pakai tangan kiri. Ini dosa karena kita diperintahkan makan pakai tangan kanan ya. Baca bismillah kemudian duduk. Tapi Ammar makan pakai tangan kiri ya, kita harus malu ya. Kemudian berdiri. Jadi kita malu berbuat dosa. Malu berbuat dosa. Makanya Nabi mengatakan malu itu termasuk dari bagian keimanan ya. Malu itu termasuk bagian keimanan. Tapi ada malu yang tercela ya. Jadi kita tidak boleh malu untuk belajar, tidak boleh malu untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita taat kepada Allah ya, yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Taat kepada Rasulullah. Taat kepada orang tua, karena Allah membenci orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ingat, Allah membenci orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ingat itu ya, Allah benci kepada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Sebaliknya, makanya Nabi mengatakan ridho ar-rabbi fi ridho walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Jadi ingat itu ya, ingat. Jadi ridho Allah ada pada ridhonya orang tua. Kalau orang tua kita ridho, Allah juga ridho kepada kita. Sebaliknya kalau orang tua kita marah sama kita, kita tidak taat sama orang tua, tidak berbakti sama orang tua, Allah juga benci sama kita ya. Ingat itu. Adapun sifat malu yang benar dan terpuji yaitu malu untuk berbuat buruk. Jadi kita malu membangkang perintah yang baik dan benar. Misalnya orang tua kita suruh kita sholat, pergi sholat dulu Naya. Kita malu untuk bilang tidak mau. Kita malu untuk bilang tidak mau Kak sholat karena ada temanku lihat Kak, malu-malu Kak. Tidak boleh begitu ya. Kita malu untuk membantah orang tua. Kita malu untuk membangkang perintah ya. Itu adalah malu yang baik ya. Karena orang yang membangkang atau menentang hal-hal yang baik adalah temannya iblis. Ingat, orang yang selalu membangkang, yang tidak taat perintah, itu temannya iblis. Temannya iblis ya, temannya setan. Karena iblis itu tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu. Ingat rasa malu seseorang akan berkurang ketika ia mulai merasa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tidak takut kepada Allah, maka rasa malunya juga berkurang. Jadi dia tidak malu berbuat dosa. Jadi ingat, ada orang yang tidak malu berbuat dosa. Dia biasa-biasa saja ketika meninggalkan sholat. Tidak boleh begitu ya. Kita harus malu kepada Allah. Malu kita kepada Allah kalau tinggalkan sholat ya. Ingat itu ya. Kita harus malu. Kita malu, rasa malu kepada Allah, punya rasa malu kepada orang tua. Masa Allah sudah berikan kita nikmat banyak sekali, memberikan kita mata 2, memberikan kita telinga 2, memberikan kita mulut, berikan kita hidung, berikan kita makanan. Tapi kita tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau sholat. Malu kita ya, harus malu. Kita harus malu sama Allah. Makanya kita melakukan ibadah kepada Allah. Ingat. Makanya Rasulullah memerintahkan kita agar benar-benar menjaga rasa malu kita kepada Allah. Kita malu kepada Allah ya. Malu kepada Allah. Kalau kita tidak taat ya, misalnya apa perintah Allah yang wajib? Perintah Allah yang wajib misalnya sholat 5 waktu ya, sholat 5 waktu. Kita malu kalau tidak sholat. Puasa Ramadan. Jadi Ustadz harap semua nanti sini
belajar puasa juga ya. Kalau datang bulan puasa, belajar puasa ya. Nah, karena puasa itu adalah kewajiban bagi orang yang sudah balik, yang sudah besar. Nah, tapi kita ini anak-anakku sekalian, Ustadz harap nanti belajar juga semua berpuasa ya. Nah, karena untuk persiapan ya, supaya nanti kita bisa terbiasa untuk puasa ya. Jadi ingat, jadi malu itu ada dua ya. Ingatkanlah, malu ada dua, ada malu yang baik, yaitu malu berbuat dosa ya. Kita malu berbuat dosa. Kita malu meninggalkan sholat. Kita malu makan sambil berdiri pakai tangan kiri. Nah, itu semua malu yang baik ya, karena kita malu berbuat dosa. Kita malu membantah orang tua kita. Adapun malu yang tercela, yang tidak baik adalah malu berbuat baik. Dia malu-malu sholat. Masa ada orang malu-malu sholat? Tidak boleh ya. Dia malu-malu belajar mengaji. Tidak boleh juga. Dia malu-malu, nanti diketawai. Tidak boleh malu-malu